Sebelum mengenal framing, mari kita mengenal apa itu berita. Berita adalah kumpulan informasi yang dikemas menjadi satu dan disebarluaskan oleh wartawan melalui media massa. Awalnya, teks berita bisa ditemukan pada surat kabar, majalah, dan tabloid, namun kini teks berita bisa ditemukan di situs media online dengan hanya menggunakan HP. Dikutip dari buku jurnalistik, teori dan praktik karya Kusumaningrat, pengertian berita adalah informasi aktual tentang fakta-fakta dan berbagai opini yang menarik perhatian orang. Berbagai informasi tentunya akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya, entah untuk mengikuti perkembangan atau sebagai sebuah pengetahuan baru. Bagaimana wartawan mengkonstruksi berita tidak hanya berdasarkan pada etika jurnalistik dan kaidah-kaidah prinsip jurnalistik, tapi juga dibingkai dari sudut pandang tertentu ataupun pertimbangan tertentu. Nah, inilah disebut framing. Framing merupakan sebuah pembingkaian pada suatu peristiwa. Bisa dikatakan bahwa pembingkaian bisa digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang berguna untuk wartawan atau media massa untuk menyeleksi isu serta menuliskan sebuah berita. Analisis framing adalah sebuah analisis wawancara versi baru untuk menganalisis teks media. Tujuan dari munculnya pembingkaian adalah untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait media massa atau menyatukan setiap masalah-masalah yang terjadi pada media yang akan dianalisis. Manfaat dari framing adalah sebagai sarana untuk menggali setiap informasi yang ada di dalam pembingkaian tersebut untuk membuat seseorang lebih ingin tahu tentang pembingkaian. Ketertarikan pada apa yang tidak terlihat bisa jadi sama besarnya dengan apa yang kita lihat. Contoh framing di media massa, misalnya pada Twitter menginformasikan terkait hal-hal mengenai kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Selain di TV, banyak sekali kejadian-kejadian yang diinformasikan di dalam media massa lainnya, seperti pada Facebook, Instagram, maupun Twitter. Contoh informasi yang terdapat pada Twitter salah satunya ialah menginformasikan terkait serangkaian fenomena alam seperti gempa bumi yang terjadi belakangan ini. Tujuan diinformasikannya suatu kejadian di dalam media massa ialah agar para warga di media sosial bisa antisipasi atau mewaspada. Tujuan lainnya adalah karena zaman sekarang orang-orang jarang sekali melihat berita yang terdapat di TV. Itu sebabnya ada media elektronik lainnya. Alat elektronik lainnya seperti handphone pun bisa dijadikan sebagai alat pencarian informasi. Tak selalu media framing memberikan dampak negatif, akan tetapi patut diwaspadai adalah penyalahgunaan media hoax yang dapat menimbulkan kebenaran di dunia nyata. Media itu sebagai sosial kontrol masyarakat yang dapat mempengaruhi masyarakat. Pesan yang disampaikan media sangat berpengaruh besar terhadap opini masyarakat. Maka dari itu, media harus memahami betul isi dari beritanya sehingga tidak terjadi pembalikan fakta dan tidak menghasilkan dampak negatif.